Udah ada, Bu? Sudah. Sudah ada yang aman ya? Aman banget, Pak, aman. Udah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini alhamdulillah saya dipercaya untuk buat ngisi sharing grup ya Bucio ya. Upline teman-teman, panutan saya juga salah satu wanita yang sangat menginspirasi saya dalam bisnis ini. Jadi teman-teman beruntung sekali datang ke acara Zoom meeting hari ini, dan yang di YouTube juga saya salam sehat dan salam sejahtera. Hari ini perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Latar belakang saya yang paling keren itu pernah kerja sebagai HRD hotel berbintang. Ya, jadi saya pernah bekerja, tapi itu cuma sekitar 1,5 bulan, kalau nggak salah 2 bulan ya. Dan itu adalah posisi HRD, dan posisi itu yang sangat didambakan oleh banyak anak muda, terutama yang baru lulus. Jadi waktu itu saya sempat kerja juga, tapi kalau prinsip saya, uh, uang nomor sekian, yang penting kebebasan hidup saya tidak bisa diatur oleh manusia. Jadi itu prinsip saya ya. Jadi kalau saya lebih baik bangun usaha yang omsetnya kecil tapi saya bosnya, ketimbang saya harus kerja membangun impian orang lain dan saya yang jadi bonekanya di sana. Jadi itu prinsip saya ya teman-teman. Dan hari ini usia saya 21 tahun, kelahiran saya tahun 99, dan saya mulai bergabung di bisnis ini tuh mulai dari tahun 2017. Jadi udah sekitar 4 tahun lebih yang lalu. Banyak banget suka dukanya, dari mulai grup rontok, omset yang udah tinggi jatuh lagi, tim yang udah banyak rontok lagi, dan sudah banyak juga pembelajaran hidup yang saya dapatkan di sini. Dan alhamdulillah juga saya sudah ada di posisi sekarang, itu juga berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa orang tua saya, dan mungkin juga orang-orang yang telah mendoakan saya. Dan hari ini saya bukan bermaksud buat guruin teman-teman, tetapi saya akan sharing bagaimana perjalanan saya, suka dukanya 4 tahun dari sekarang sampai sekarang gitu ya, 4 tahun yang lalu sampai sekarang, apa saja keluh kesahnya dan lika-likunya seperti apa aja. Dan nanti juga di slide-slide selanjutnya, saya akan bercerita juga apa saja yang sudah saya hasilkan sampai sekarang di bisnis ini. Intinya, kalau semisalkan nggak ada hasil, saya nggak mungkin nggak ada di sini. Dan mungkin juga Bu Cio kalau nggak ada hasil juga nggak akan bertahan di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang berbicara apapun tentang bisnis ini, menurut saya lebih baik pelajari dulu, baru boleh berkomentar. Dibanding teman-teman mendengar kata orang lain, tetapi sungguhnya teman-teman tidak mencari tahu apa sungguhnya di bisnis ini. Oke, kita mulai ya. Uh, Nah, nama lengkap saya Gilang Ramadan, tempat tanggal lahir saya Bogor, 21 Desember 1999. Panggilan kecil ya, ibaratnya Agil, itu karena orang tua saya dulu memanggil saya itu Agilang. Jadi saya anak bungsu dari 5 bersaudara, yang paling akhir gitu, dan alhamdulillah anak-anak dari ibu saya juga sudah besar-besar semua, tinggal saya yang belum nikah. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Jadi di rumah cuma saya tinggal sama orang tua dan saya saja. Jadi saya adalah anak terakhir dan kesukaan wanita ya, udah pasti. Jadi takutnya nanti disangka takutnya gay ya. Jadi nggak ada hobi pria itu selain wanita. Betul seperti itu ya, kawan-kawan pria terutama ya. Riwayat pendidikan saya pernah bersekolah dimulai dari TK dulu. Di tahun 2004-2005 saya di SD Muhammadiyah, di SMP Bakti Insani, dan terakhir pembelajaran saya cuma sampai SMK. Sebenarnya ada niat buat ke bangku kuliah, cuman ya udah bisa seperti ini gitu. Jadi memang menurut saya pembelajaran memang wajib sampai sampai universitas. Cuman kalau saya belum ngumpulin niat lagi buat melanjutkan sekolah karena udah terlalu nyaman dengan di sini. Dibayarnya lebih banget di usia sekarang. Bahkan di posisi sekarang saya sudah menginjak lebih dari angka usia saya dari penghasilan 1 bulan sekali. Entah itu dari selisih jualan maupun dari bonus yang saya bangun asetnya di bisnis ini. Intinya udah 21 ke atas.
melebihi usia saya. Saya anak bungsu, usia saat ini 21 tahun dan Instagram saya boleh teman-teman baca ya. Tuan itu jadi itu tanggal lahir saya, jadi jangan sampai teman-teman mikir yang enggak ya. Jadi Tuan itu memang Tuan bilang itu adalah angka kelahiran saya 21 Desember. Dan sedikit cerita, sedari SMP saya udah nggak minta sama orang tua jujur, karena bisa dibilang mungkin anak bungsu itu anak yang paling enak ya. Cuman kalau saya tidak merasakan itu semua, anak bungsu yang ya udah dibiarin bukan kayak anak kandung lah ya ibaratnya. Jadi orang tua saya itu mendidik saya dengan keras. Mendidik saya bukan seperti anak-anak bungsu yang seperti biasanya mungkin ya. Jadi kalau dari kelas 3 SMP lebih utamanya saya sudah pernah kerja serabutan jadi tukang cuci piring di rumah nasi Padang, dengan bayaran sekitar sehari itu 15.000 apa 20.000 waktu itu saya lupa, kelas 3 SMP. Jadi memang sudah tidak minta lagi, tapi kalau dikasih ya diterima, kalau enggak ya sudah, jadi nggak minta lagi dari kelas 3 SMP. Dan mulai masuk SMK, itu banyak pengalaman yang bisa saya dapetin, banyak pembelajaran hidup yang saya bisa alamin. Jadi tidak semerta-merta saya menyalahkan orang yang membedakan anak-anaknya. Jadi kalau saya lebih banyak hidup di jalan sebenarnya dimulai dari SMK tuh, dibanding hidup dengan kasih sayang orang tua. Jadi bisa dikategorikan kalau saya bukan anak dengan latar belakang yang baik. Saya pernah merasakan tawuran pas SMK, saya pernah merasakan maaf, minum-minuman juga, saya juga pernah jatuh ke dunia malam, lebih parahnya lagi juga ya main cewek gitu kan ya, mungkin tahu juga teman-teman sejak usia saya belasan tahun, sejak SMK. Jadi itu mungkin masa lalu yang tidak patut untuk dicontoh. Tetapi itu jadi pembelajaran sendiri buat saya untuk lebih baik ke depannya dan bisa menginspirasi banyak orang. Saya juga pernah menjadi koki shisha di kelas 2 SMK. Waktu itu, half time kerjanya kalau dibilangnya itu half time. Jadi saya sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3, paling telatnya jam 4. Mulai masuk maghrib saya mulai kerja sampai jam 1 atau sampai jam 2 malam. Jadi kerja separuh waktu sekolah dan kalau nggak salah ini bayaran per minggunya itu sekitar 400.000-500.000 tergantung ramai atau tidaknya kafenya tersebut. Jadi kalau sekarang kafenya udah nggak ada ya. Jadi koki shisha mungkin teman-teman tahu ya yang rokok tabung Arab itu. Jadi saya pernah menjadi koki tersebut, peracik lah ibaratnya. Nah ini foto waktu saya kerja sebagai HRD. Ini waktu masih training, jadi waktu lulus sekolah, kebetulan saya PKL waktu kelas 2 itu di Hotel Salak, dan waktu itu bilang manajer HRD-nya, "Nanti kalau kamu lulus, kamu jangan kerja di mana-mana, sudah Bapak booking ibaratnya ya, di, perusahaan Bapak." Jadi waktu itu langsung bukan naik jabatan ya, langsung memang dapat jabatan sebagai HRD. Jadi HRD itu kalau yang teman-teman belum tahu nih, misalkan yang masih sekolah ya, nanti teman-teman lulus, ngelamar kerja, teman-teman dipanggil. Nah, teman-teman di-interview itu oleh HRD-nya. Nah, makanya dari dulu saya itu tukang prospek orang, tukang interview orang. Jadi nggak aneh kalau memang sekarang bisa punya tim jaringan bisnis di bisnis ini gitu. Ini waktu nggak lama kerja cuma 2 bulan karena sikut-sikutan teman-teman kalau yang masih sekolah ya, sekedar pemberitahuan, sekedar gambaran, apalagi di zaman pandemi ini waktu dulu aja, pas saya kerja HRD ini, itu nggak mudah. Jadi banyak sikut-sikutan waktu saya mau nginjek 18 tahun. Di usia 18 tahun itu udah langsung membawahi sekitar 13 room boy, 13 anak-anak room yang ada di hotel. Dan usianya sudah tentu di atas-atas saya semua. Dan itu sikut-sikutannya luar biasa, sirik-siriknya, sampai waktu itu ban saya dicopot di parkiran. Karena mungkin sirik ya dengan saya baru lulus sekolah, fresh graduate itu langsung diterima menjadi HRD, sedangkan mereka yang sudah bertahun-tahun kerja di Hotel Salak, itu belum sampai naik jabatan ke tingkat saya. Dan makanya saya memutuskan untuk out aja, untuk bangun lagi di BIS ini. Jadi 2017 awal ketika saya sekolah tuh saya baru kenal BIS ini. Nggak serius banget ngerjainnya, karena saya nggak tahu apa itu namanya impian, apa itu namanya harapan. Saya nggak tahu, intinya yang saya tahu itu cuma gabung bisnis, ya jualan, datang pertemuan aja. Tapi saya belum menemukan momen kenapa saya harus berjuang mati-matian di sini. Jadi waktu itu lulus sekolah ya udah out bisnis, nggak out juga sih jualan mah masih, cuman nggak terlalu fokus. Saya lebih milih kerja, cuman waktu itu benar kata teman-teman saya yang sudah memulai kerja lebih dahulu, memang dunia kerja itu harus kuat mental, benar-benar kuat mental. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang lama di sini, yang misalkan baru bangun lagi bisnisnya, baru bangkit lagi bisnisnya, pasti bisa kok. Karena yang saya tahu dari upline-upline saya, seorang pemenang itu bukan dilihat dari bisnisnya yang terus melonjak naik,
Tapi seorang pemenang sejati itu dilihat ketika bisnisnya jatuh, apakah dia akan berdiri tegak dan bangkit lagi untuk membuktikannya. Jadi itulah kata-kata yang tercengang dari upline-upline saya hingga saya ada di posisi sekarang. Dan saya juga pernah ojek online. Jadi ya teman-teman, Grab ini waktu itu kalau nggak salah baru mulai bisnis lagi, tapi saya nggak langsung besar ya, namanya juga bisnis ya, bukan ngepet gitu, nggak instan. Jadi saya sambil ya udahlah ngojek aja gitu ya. Mangkal saya waktu itu di anjay mangkal ya. Mangkal saya waktu itu di stasiun Bogor, nggak jauh dari stasiun Bogor, Elos, BTM, udah 3 titik itu aja karena titik ramai gitu. Stasiun Bogor, stasiun Elos sama Botani, paling itu ya 3 titik itu yang sering saya pangkal untuk Grab gitu, ngojek lah ibaratnya. Romantis autis. Nah, mungkin ini banyak yang ketika saya mulai untuk memunculkan slide-nya, ini yang saya bilang tadi, saya pernah jatuh ke dunia malam. Jadi saya pernah, ya seperti itulah mungkin teman-teman juga sudah bisa terbayang ya. Nah, ini sebenarnya slide GOP, jadi sebenarnya lebih cocok, kalau saya jujur lebih malu ya, karena kita nggak ketemu langsung gitu. Jadi saya pernah memacari usia jauh di atas saya. Bukan saya juga memacari sih, memang si tantenya aja ini yang ngejar-ngejar gitu kan teman-teman. Jadi memang ya maklum lah namanya cowok tampan ya. Ya semua cowok juga tampan sih, tergantung dompet sih kalau menurut saya. Tergantung dompet. Jadi kalau zaman sekarang muka jadi nomor sekian, yang penting isi dompet sih kalau menurut cewek saya gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini usianya kalau nggak salah waktu itu usia saya masih 17 tahun, ini masih sekolah. Eh, Umur beliau itu kalau nggak salah 26 tahunan. Ya seperti itulah teman-teman, nggak tahu ya, saya juga pernah ada di zaman jahiliyah kayak gitu. Kalau ngelihat sekarang foto-foto ini kadang, ya Allah berdosa banget kan gitu kan. Pernah kayak gini juga ya Allah ya Robbi. Tapi insya Allah, bukan insya Allah sih, nggak akan pernah diulangi lagi. Dan lebih parahnya bukan cuma satu, kalau saya pernah juga main ke pantai, tapi saya pernah berhubungan dengan 2 wanita yang di atas saya, jauh di atas saya. Jadi mungkin sekarang umurnya udah di atas 30 ya, atau mungkin juga udah pada nikah ya, udah pada sadar si tante-tante ini. Jadi waktu itu, waktu sekolah, waktu PKL, kan di hotel, teman-teman tuh sendiri dunia hotel tuh kayak gimana kalau teman-teman memang tahu gitu dunia jalanan tuh seperti apa. Ya seperti inilah kehidupannya gitu. Nggak tahu mau kemana, nggak tahu arah tujuan, nggak tahu dosa mana pahala. Yang penting yang menurut kita have fun selagi tidak mengganggu orang lain dan selagi tidak merugikan orang lain, ya sikat aja gitu. Apalagi kalau ada duitnya gitu ya. Jadi enaknya romantis autis ini jajan dijajanin, jalan-jalan gitu kan, kadang juga sekolah dijemput gitu, kalau diantar enggak ya, karena malu gitu kan ya, ibaratnya udah kayak ibu sendiri gitu, dianterin udah kayak kakak sendiri. Jadi paling dijemput aja sih, dan parahnya ini kalau dijemput dulu pasti nggak langsung pulang, pasti diculik dulu kemana gitu ya. Duh, ya Allah, berdosa banget. Udah ya teman-teman, jadi next selanjutnya awal mengenal bisnis ini, waktu itu ada seorang teman saya, ini baru mulai nih perjuangan saya, seorang Gilang Ramadan, itu mengenal bisnis ini. Jadi dari fotonya aja udah tahu ya, baru pulang, kalau nggak salah baru pulang main futsal nih. Jadi waktu itu siangnya, istirahat kedua di sekolah, ada salah satu teman saya yang ngajakin katanya, "Lang, bisnis moal cenah ya, biasa Sundanis ya, bahasa Sunda. Bisnis naon kan," kata saya teh, "kos bisnis ya." Bisnis sih jualan online cenah, gede sapoeuna bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Logika, zaman sekarang apalagi waktu dulu ya, dari zaman dulu juga sama, nyari kerja susah gitu, orang sampai tek-tek bengek ya, keluar keluar pagi, pulang malam. Terus sekarang kita main HP, dapatnya bisa sampai jutaan. Kalau mungkin orang awam ya, untuk prospek-prospek baru, mungkin ini untuk orang-orang baru, nggak logis teman-teman. Saya juga mikir waktu itu nggak logis. Kok bisa sehari bisa jutaan gitu kan? Toh cuma main HP doang gitu. Dan waktu itu ya udahlah, daripada saya penasaran dan teman dekat saya juga, sahabat, gak enak juga kalau nggak direspon ya. Ibaratnya upline saya yang dulu sekarang udah nggak ada gitu, entah kemana pergi. Jadi thank you juga, saya juga buat mungkin yang sekarang teman saya yang udah ngajakin, thank you udah banyak ngajarin saya di sini sampai akhirnya kamu meninggalkanmu. Eh, saya ditinggalkanmu gitu. Jadi saya sih ditinggalkan itu kalau nggak salah pas lulus sekolah. Jadi dia juga udah nggak ada, saya juga nggak ada, sempat kerja tapi saya memutuskan untuk comeback lagi di sini dengan saya memanggil upline atasnya lagi untuk minta bimbingan. Di 2017 di kantin masih inget banget diajakin, saya lagi makan makaroni basah kalau nggak salah. Di kantin istirahat kedua makaroni basah, saya nggak dengerin dia ngomong sekitar 1,5 sampai 2 jaman. Dia bilang mau ikut bisnis gak? Dia prospek kan gini-gini presentasi ya. Kayak mungkin teman-teman yang ketemu upline di luar gitu di presentasi.
gini-gini. Saya nggak dengerin teman-teman, yang saya tahu makan ya, namanya juga istirahat kedua, lapar banget ya. Dia prospek, terus dia bilang akhirnya, "Kumaha milu mah? Bisnis naon sih?" "Ai maneh cenah," kata teman saya tuh yang ngajakin. "Urang tadi ngomong 2 jam maneh naon wae didenge teu?" "Didengar gak?" kata dia teh. "Henteu," kata dia teh. Udahlah berbicara kasar ya, namanya juga teman. Dia kesel sama saya ngomong 2 jam gak didengerin. Tapi yang saya ingat waktu itu cuma satu nama, yaitu Tiens. TNC-nya yang saya ingat. Selama dia ngomong beribu-ribu kata, yang saya dengarkan itu cuma satu kata, itu Tiens. Dan waktu itu saya nggak langsung percaya. Kata dia, "Kalau memang lu berubah pikiran," kata teman saya, "nanti malam hubungi gua lagi." Ini kan malam ya kondisinya. Saya pelajari dulu nih, dari isyarat kedua tuh jam 2 pulang jam 3. Dari jam 3 itu saya pulang ke rumah dan saya pelajari TNC itu apa. Jadi kalau orang yang open minded, itu langsung dicari tahu walaupun memang awalnya tidak percaya. Tapi kalau orang memang close minded itu pasti biasanya membuang-buang peluang. Tapinya selalu mendoakan masa depan biar sukses ya, tapi ketika datang peluang selalu ditolak. Makanya saya kadang suka heran dengan orang-orang kayak gitu. Bahkan pengalaman saya juga kayak gitu. Orang itu pengen dibantu gitu, tapi nggak mau dibantu. Aneh gak sih? Pengen diperjuangin, tapi tidak mau memperjuangkannya. Kayak cinta bertepuk sebelah tangan ya, cuma memperjuangkan sendirian gitu. Jadi waktu itu langsung saya hubungi, "Brother, Ja, coba jelasin lagi, sekali lagi gimana teknisnya," kata saya. Akhirnya ketemu lah malam di BNR waktu itu, dan dia jelasin ulang dengan secara ringkas, padat, dan jelas. Waktu itu langsung, ya udah daftar. Tahun 2017 mungkin kalau sekarang ya di tim saya, kalau di tim saya pribadi, saya membiasakan gabung tanpa modal untuk anak-anak sekolah. Jadi yang mau aja, sok datang ke pertemuan atau datang ke base camp yang memang sekarang sudah ada puluhan titik di Bogor itu dari under tim saya. Kalau dulu saya zaman gabung itu harus ada modal dulu sekitar 350.000. Kalau nggak salah waktu itu produknya satu teh sama ya udah starter kit. Yang teman-teman tas hijau itu mungkin nanti teman-teman ketika habis ini konsultasi langsung pada pengundang ya, mungkin ketika join langsung dikasih starter kit itu. Jadi saya juga langsung dikasih dan ini pakai ID sekedar formalitas untuk waktu itu di grup lain. Jadi ibaratnya ada member baru atau ada orang baru yang mau ikut sama-sama belajar bisnis online. Jadi waktu itu sudah waktu itu dan pertama kali dia bilang, "Yuk, lu jualan dulu," katanya. "Udah jualan ngapain?" Kata teman saya, "Lu nggak usah banyak omong," katanya, "udah ikutin aja kalau lu mau ada duitnya." Nah, dia beda nih ketika ngajakin saya itu baik, ketika tapi udah keluar modal, saya itu agak galak, agak tegas gitu. Jadi waktu itu, ya siap up kan ya, mungkin teman-teman juga yang udah tahu dan udah menjalankan proses pasti gitu ya, yang penting modal nurut sama offline, siap up, saya juga gitu dulu. Siap up, pokoknya mah bimbing terus lah, gaskeun cenah. Di tim-tim saya juga kayak gitu. Makanya saya kadang sering ini, waktu itu saya pertama kali diajarin jualan tuh lewat BlackBerry Messenger. Lewat BBM waktu itu karena kontak saya ribuan, dan hampir 70% itu kontak BBM saya itu wanita-wanita ya. Jadi saya minta broadcastin dong produk gua gitu kan ya. Waktu itu jualan masker Spiro yang masih kapsulan. Kalau sekarang kan ada dua ya. Ada masker Spiruna yang bentuknya kapsul dan ada masker Spiruna yang dengan packaging baru. Dan waktu itu alhamdulillah 3 hari jualan sekitar dapat 650 ribuan seingat saya. Waktu itu zamannya COD-nya tapi langsung bayar di tempat. Jadi kita nemuin dengan si bayarnya, dengan si pembelinya. Jadi kita si penjual langsung ketemu, jadi nggak ada perantara kayak sekarang kayak model ekspedisi Giant itu dulu nggak ada. Dan COD saya terjauh itu saya bodoh juga sih ya. Karena mungkin nggak bodoh juga sih, upline saya belum ngajarin tentang bisnis sesungguhnya online gitu pakai ekspedisi. Ada, saya di-broadcastin sama anak sekolah lain, sama cewek, dan ada yang beli orang Cianjur. Orang Cianjur ya teman-teman kebayang ya, saya rumah di Bogor kota, COD-an ke Cianjur. Kebayang itu berapa jam, dan waktu itu saya masih motor perjuangan tuh motor Beat Karbu. Itu luar biasa teman-teman perjuangannya. Selisih waktu itu 50.000 per paket, dia cuma beli 10 masker. Saya tahu teman-teman Beat Karbu bagaimana perjuangan bensinnya, luar biasa boros. Saya berangkat ke Cianjur, itu 20.000 ngisi bensin dan itu full tank. Dan balik lagi ke Bogor, setelah nyampe Cianjur beres COD, 20.000 lagi ngisi. Kebayang teman-teman sisa selisih saya berapa? 10.000. Ya. Dan di situ saya bilang, saya sering lihat post JNT JNE. Kok nggak pakai gitu kan? Saya nanya, Jot, ja, gitu kan ya. Upline saya namanya Reza. Udah ada JNT, kenapa lu ngajarin? Lah lu nggak ngomong, Cina ada yang beli. Iya juga sih saya nggak ngomong ada yang beli ke Cianjur ya. Pokoknya mah gas gede ya. Karena waktu itu ya udah saking semangatnya banyak yang beli, ya udah nggak nanya, nggak banyak nanya ke apa. Yang penting mah dapat duit gitu. Dan lama kelamaan di BBM sepi sekitar 2 bulanan. Ini posisinya masih sekolah ya, belum lulus gitu. Karena saya gabung itu Januari 2017, itu kelas 3 SMK semester 2.
saya langsung diajarin ke Instagram. Dan dulu Instagram nggak seketat sekarang. Kalau dulu kita bisa bikin satu email 20 akun. Satu email dijadikan 20 akun. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa caranya. Udah sensitif banget lah. Instagram ini udah kayak cewek lagi head gitu kan. Sensitif banget. Takaopan mau cek sudah namanya. Jadi nggak bisa kalau sekarang full kita main ads atau iklan. Jadi kalau cara organik, kalau untuk tim saya sekarang itu cuma main di Facebook. Tapi kalau sekarang tim saya pakai Instagram, bahkan saya juga berkebutuhannya di Instagram, kita mainnya ads atau berbayar atau iklan. Dan dulu juga saya udah mulai presentasi tapi ditolak. Karena circle teman-teman saya, itu maaf orang-orang yang memang atau anak-anak muda yang mungkin teman-teman sudah kenal di jalan ya, sering lihat gitu anak-anak yang tawuran, anak-anak yang minum mungkin. Jadi itulah circle-circle tim saya dan nggak ada satupun yang gabung selama hampir 3 bulan. Saya mulai presentasi itu di bulan kedua kalau nggak salah. Di bulan kedua setelah memutuskan untuk join. Lalu itu saya bilang, Jod, jualan udah mulai sepi nih kan kata saya. Nah itulah namanya bisnis ya jatuh bangun. Baru tuh tim saya bilang, ya udah presentasi kan udah mulai dari dulu juga Jod, tapi memang nggak apa namanya, nggak ada yang mau gabung kata saya kan. Dan waktu itu bilang coba cari lagi daftar namanya bedah lagi katanya. Dan waktu itu memang nggak semudah yang dipikirkan, memang bikin daftar nama gitu. Tapi ya itu butuh perjuangan yang balik lagi ke mental. Pasti nggak setiap orang langsung percaya dengan bisnis kita. Apalagi dengan ditambah latar belakang saya itu nggak bener, anak yang nggak bener. Bahkan teman-teman saya dalam daftar nama juga udah tahu kelakuan saya seperti apa. Jadi nggak ada yang mudah percaya. Makanya waktu itu terus mengalami penolakan yang cukup serius. Dan tidak pernah berhenti penolakan itu. Yang saya tahu cuma presentasi, tapi nggak pernah ada yang percaya dengan bisnis saya. Sampai akhirnya ketika saya memutuskan untuk bosan, ya udahlah capek gitu kan di sini. Nggak ada hasil, nggak ada apa-apa, cuma dapat duit selisih dan itu pun nggak semudah yang atau nggak segampang banyak orang pikirkan tentang jualan online itu. Apalagi ditambah dengan penolakan keras dari orang tua. Dan mungkin buat anak-anak muda yang di sini, anak-anak sekolah ya, ada satu pesan dari kita itu nggak berdosa kalau nggak bilang dengan orang tua. Yang penting satu, jangan pernah membicarakan hal yang berlebihan depan orang tua kalau belum ada bukti. Dulu kalau saya, salahnya itu terlalu berbicara besar, nggak ada bukti satupun. Jadi akhirnya ketika saya pernah bilang saya bakal beli motor, saya bakal beli mobil, punya penghasilan segini, orang tua saya, nah gimana udah berbulan-bulan katanya nggak bisnis ini. Di bisnis ini mana hasilnya, Cen? Uang sepeser pun nggak kelihatan. Karena memang dulu masih aura-aura negatif di diri saya. Punya uang langsung dipakai yang nggak benar, punya uang dipakai yang nggak benar. Jadi mungkin Allah, alhamdulillah masih sayang gitu. Dikasih penolakan keras dari orang tua, terus dikasih saya nggak pernah dapet tim juga, terus dikasih penurunan juga dari jualan. Tapi di situ saya ngambil hikmahnya, oh iya memang nggak cuma sekedar jualan dan kita bangun tim di sini, tapi dari segi akhirat, dari segi personality, diri kita juga harus diperbaiki pelan-pelan. Jadi inilah magic moment yang buat saya berubah. Udahlah nggak mau lagi bandel-bandel, udah capek kata saya kan. Jadi waktu itu apalagi ditambah saya berhenti kerja sebagai HRD, karena itu saya bingung, saya cuma bilang nggak kerja nggak nyaman, bayaran nggak seberapa, harus lembur. Belum kalau misalkan hari libur, kalau lagi banyak tamu di hotel udah pasti tuh. HRD kan ngurusinnya uang ya sama anak-anak rumboy ya kalau kerjanya bener gak bener sama penilaian. Jadi kadang lembur pun harus, hari libur pun harus masuk. Dan itulah kerjaan yang saya nggak suka sampai sekarang. Saya dari dulu orang yang nggak pernah, mohon maaf, butuh uang mungkin, tapi nggak terlalu gila dengan uang. Makanya saya bilang, udahlah, uang nomor sekian, yang penting kebebasan hidup saya nomor satu. Jadi saya nggak pernah mau, kadang disuruh orang tua aja saya nggak mau, apalagi di bawah telunjuk orang. Jadi that's my prinsip, itu prinsip saya dalam hidup. Dan waktu itu pas udah kerja dari HRD, kira saya bakal termotivasi dan basic saya bakal melonjak naik karena saya memutuskan untuk serius, tetapi nggak sama sekali. Jadi waktu itu putus asa dan akhirnya memutuskan untuk berhenti dari bisnis ini untuk sementara. Saya bakal bilang saya bakal balik lagi, cuman nggak tahu kapan. Dan teman saya ngajak pun nggak ada. Udah tidak tanggung jawab lah ibaratnya, udah ngajak saya gitu kan, udah nyampein saya, udah nama saya tercemar di lingkungan teman-teman saya. Jadi waktu itu saya presentasi ke tim-tim saya itu dihina, yang ada tuh dihina. Nggak ada yang support saya sama sekali. Makanya ketika di posisi sekarang untuk teman-teman saya menghina, saya banyak terima kasih sebenarnya. Dulu saya sempat dijauhin. 2017 tuh sampai 2018 saya nggak ketemu suksesnya di sini, nggak ketemu sama sekali. Jatuh bangun, udah kayak Roma Irama lagunya kan. Jatuh bangun aku mengejar impian, jatuhnya bukan mengejar wanita ya. Jadi memang nggak semudah yang dipikirin orang-orang tentang bisnis ini gitu. Dan
ada satu quotes, salah satu magic moment yang saya ketemukan juga, saya waktu itu nemu ini di Instagram postingan dari salah satu akun agama. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, khalifah ketiga di muka bumi ini untuk orang tua ya terutamanya, didiklah anakmu sesuai pada zamannya. Jangan kau didik sesuai dengan zamanmu. Karena kau hidup di zaman dan dunia yang dulu, sedangkan anakmu hidup di zaman dan dunia yang sekarang dengan perkembangan dan teknologi yang sekarang. Saya nggak langsung berbicara ini ke orang tua saya, tapi saya langsung menanamkan prinsip ini. Ya udahlah, ngelawan orang tua nggak apa-apa untuk sekarang, karena saya udah kepalang ketahuan kan di sini nggak ada hasilnya. Yang penting tugas saya sekarang memperbaiki diri dan saya kerja lebih keras lagi. Mulai berjanji itu 2017 akhir. 2017 akhir saya mulai berprinsip, ya udah mau mati-matian di sini. Saya perbaiki dari segi, udah mulai itu saya berhenti untuk minum minuman, saya udah mulai berhenti untuk main malam, keluar yang nggak berguna itu saya udah mulai berhenti. Tapi memang nggak terlalu fokus juga, kadang ke distract juga ya, wajar, namanya manusia ya, kadang juga labil gitu. Dan saya mulai bangkit kembali Desember 2017 ketika saya menemukan magic moment tadi di slide-slide sebelumnya yang memang itu membuat saya untuk fokus dan serius memperbaiki diri, bukan cuma bisnis yang saya perbaiki, tapi diri saya juga diperbaiki. Saya mulai bangkit kembali di Desember 2017, teman-teman. Proses sebenarnya itu ada di Desember 2017, selang setahun ketika saya mulai berjuang di sini. Saya mulai ketemu tim-tim yang memang sekarang menemani. Di slide ini mungkin nggak semua bertahan. Banyak dari mereka yang juga keluar. Banyak dari mereka yang juga out, muntaber, mundur tanpa berita. Ya, tetapi dari beberapa orang, ibarat 30% lah yang ada di foto ini, mereka adalah pelopor-pelopor ya, yang sekarang memiliki ribuan tim. Jadi waktu itu saya pernah bikin reunian GOP, saya pengen tahu ya tes tim saya udah lama juga nggak GOP Akbar. Terakhir GOP Akbar tuh Januari dan itu masih pandemi ya. Ya udahlah saya pengen bikin momentum lagi karena Desember itu bisnisnya sempat goyang. Tapi Januari saya mulai bangkit kembali dengan tim-tim saya, leader-leadernya. Alhamdulillah kekumpul waktu itu sekitar tim saya 3.000 orang. Di GOP-nya upline kami yaitu Pak Anggi. Pak Anggi dan Dwi Koska, kami berhasil mengumpulkan seluruhan tim saya itu ada sekitar 3.000 orang. Dan planning ke depan, di bulan depan ada bisnis seminar, dan saya menyebar tiket sekitar 5.000 tiket ke tim untuk mengadakan bisnis seminar ini. Entah jalannya seperti apa, yang penting saya mulai dulu aja. Jadi setelah 3.000 orang di Januari, saya pengen lebih ledakin lagi dengan 5.000 orang di bulan depan, di bulan Juli. Balik lagi ke laptop, teman-teman, itu sekedar visi dan ke depan aja, sekedar cerita planning saya untuk pertemuan di next di tahun ini. Presentasi anak SMP lah ya. Udahlah, saya nggak mikir lagi gengsi, saya udah. Yang penting mah yang mau ikut gasken, kalau enggak ya sudah. Nah, ini pertemuan di Cibinong, teman-teman, di under saya juga. Dari dulu nih ya udah kayak gini aja. Kita juga sama kok nongkrong gitu, cuman bedanya kita nongkrongnya berduit kan, menghasilkan duit. Jadi kadang susah juga merubah mindset, ya pengalaman saya merubah mindset anak-anak usia saya untuk ya udah yuk fokus gitu kan, udah punya KTP juga malu gitu kan minta sama orang tua terus, apalagi lu udah punya cewek gitu kan, kalau lu dijajanin cuma pakai promah juga ya ngapain, kadang ceweknya juga agak liar ya kalau misalkan bertahan dengan satu cowok yang tidak bertanggung jawab ya. Nih teman PKL saya juga saya presentasi waktu itu, ini Pak Akbar, kalau mungkin teman-teman tahu ini waktu zaman dia bintang 6, kami juga pernah susah bareng, tapi sekarang beliau itu menjadi salah satu jalur terbesar saya. Dan peringkatnya pun melebihi di atas saya. Sekarang beliau seorang Bronze Lion, dan penghasilan beliau di usia 19 tahun sekarang itu mencapai 50 juta rupiah sebulan. Posisi PBO beliau ambasador dan beliau juga sudah bisa menciptakan sekitar 3 Majesty di bawahnya. Jadi memang luar biasa sekali Akbar ini. Pertemuan di mana ini kalau nggak salah di Ciomas ya, di Ciomas juga nih waktu dulu ya. Dan inilah kami gitu kan, foto-foto yang memang malam kadang kami abadikan juga. Kadang juga kalau lagi makan warteg ya di tengah malam kalau lapar saya bilang, nanti suatu saat kita bakal makan di luar negeri. Nanti suatu saat kita bakal makan di Bali. Sekarang makan dulu aja di warteg, nikmatin dulu aja prosesnya katanya. Ya itu cuma sekedar kata-kata penenang sih sebenarnya, kita juga nggak tahu ke depannya mau gimana ya. Tapi karena kita sebagai seorang mentor gitu, kadang kita juga harus bisa memotivasi ketika keadaan kita memang lagi nggak bisa motivasi. Itulah tugas seorang mentor, suka duka kita harus berikan efek positif ke timnya. Jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan mentor dan pengundang teman-teman selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya Allah rabbal alamin. Nih sejarah seorang Akbar Muslim pernah tidur di rumah saya 6 bulan. Beliau nginep di rumah saya itu 6 bulan.
Dari mulai beliau join itu sampai beliau break bintang 6 itu sekitar 6 bulanan. Di rumah saya terus, apapun konsultasi, jadi nggak aneh sekarang dia punya bisnis seperti sekarang, berarti memang benar ya, orang yang memang full mengikuti arahan upline, susah di awal memang, tetapi di akhirnya bakal indah. Jadi Akbar ini memang segala apapun cerita orang tuanya, kisah hidup itu semua ke saya curhatnya. Jadi kalau saya boleh cerita ke teman-teman, kalau sharing ya, nanti teman-teman juga boleh konsultasi lagi. Kalau menurut saya pribadi, bisnis itu bukan hanya sekedar omset. Bisnis itu bukan cuma sekedar penghasilan. Tapi bagaimana kita bisa membuat orang nyaman dengan kita. Patokan, kalau di saya ya, prinsip sendiri, patokan tim itu bakal jadi diamond, itu ketika dia mulai berani untuk menceritakan kisah hidupnya kepada kita seorang mentornya. Karena kita jangan cuma jadi mentor untuk bisnis aja, tapi kita juga harus jadi mentor untuk kehidupannya. Jadi itu mungkin tips dari saya. Kenapa sampai sekarang mungkin banyak leader-leader baru yang bermunculan di tim saya karena saya menanamkan itu. Omset nomor sekian, penghasilan nomor sekian, PBO nomor sekian. Number one-nya buat dia bisa curhat sama lu. Buat dia bisa cerita apapun tentang dirinya kepada lu. Itu yang saya tanamkan ke leader-leader di bawah saya. Ini home meeting pertama kali grupnya Pak Akbar juga ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, dan yang bertahan sekarang cuma 2 orang. Ada Pak Akbarnya, dan ada yang lagi ngelel nih, kedua dari kanannya Pak Akbar ini, yang metal nih Pak Akbar, kedua dari kanan Rizky. Jadi Rizky ini juga salah satu bintang 8 di tim saya, dengan rata-rata penghasilannya mencapai 23 juta, bonusnya kemarin yang saya tahu. Jadi memang seperti itu, mereka ini Akbar dengan Rizky ini dua sahabat sejoli dari awal, mereka gabungnya sama. Bahkan dulu yang punya uang duluan, itu Rizky. Harusnya sekarang Rizky jadi upline-nya Akbar, tapi karena Rizky-nya setia gitu kan, ya udah nunggu Akbar punya modal dulu. Kalau dulu kan pakai modal gabungnya. Jadi sekarang beliau ini yang jadi tombak, ujung tombak tim saya. Mereka yang selalu memberikan hal-hal baru di under saya. Dan ini GOP pertama kali, kebayang nggak teman-teman GOP? Teman-teman mungkin tahu ya, GOP itu pertemuan yang luar biasa gitu kan ya, gedungnya, suasananya. Tapi saya beranikan diri untuk ya udah buat GOP, kita turunin upline kita awal-awal. Kita nyebarin 100 tiket, kebayang yang datangnya berapa? 15 orang. 15 orang. Dan ini udah tahu ya di mana lokasinya. Dari suasananya aja udah nggak enak gitu GOP. Papan tulis dibangun pakai meja, pakai kursi gitu kan. Dan juga pembicaranya Powal pakai mic-nya mic kabel, udah kayak mau dangdutan, bukan motivasi gitu kan, bukan DOP gitu. Dan speakernya juga home speaker, teman-teman kebayang tuh deket laptop, deket Pariski. Home speaker tahu ya, home theater gitu kan, yang suaranya juga nggak seberapa keras, yang penting mah ya udah formalitas, kita mulai dulu aja. Dan waktu itu kalau nggak salah Pak Wawal ini upline saya itu baru bintang 7. Maksudnya bintang 7 ya, kalau nggak salah udah bintang 7. Dan tim-tim saya juga tuh Pak Akbar yang jadi operator yang lagi manyun ya. Kita juga dulu mulai dari bawah, apalagi GOP-nya mulai dari sekolah pakai bangkunya bangku kayu, ya Allah subhanallah. Kalau lihat ke sini ya 2018 kadang saya sering sedih. Kok bisa ya? Maksudnya sekarang kita di posisi yang kayak sekarang gitu kan. Dulu kita pernah pertemuan 15 orang pakai bangku kayu, udah memalu ngundang upline gitu kan. Niatnya 100 orang, yang datang 15 orang. Sungguh di luar logika, teman-teman. Jadi inilah hasil dari perjuangan gitu kan ya. Adik-adik kelas, saya presentasikan juga, bodo amat, nggak mandang harta, nggak mandang muka, nggak mandang miskin atau kaya, nggak mandang ganteng, jelek, bau wangi. Yang mau ikut sok, gas, kita ajarin sampai memang teman-teman bisa mahir. Jadi waktu itu ketika ini 2018 waktu saya break bintang 6. Jadi bisnis saya waktu itu sempat turun lagi teman-teman, meninggalkan saya, tim-tim saya, dan saya ini mulai bangun lagi di awal-awal bintang 6. Vision Seminar waktu itu tahunnya tahun 2017 bulan November ya. Itu saya datang ke Jakarta Vision Seminar waktu di Bogor belum ada. Tapi kalau sekarang udah hampir berjalan 2 tahun lebih nggak ada VS di Bogor karena pandemi. Dan ini adalah VS pertama saya dan waktu itu saya ingat banget cuma ngantongin uang 100.000. Itu juga hasil jualan dari seminggu yang lalu. Jadi saya nggak pakai uang jualan saya, ya sengaja untuk datang VS ini. Ditelepon Pak Walang, datang yuk VS. VS itu apa Pak? Kata saya. Vision Seminar, pokoknya lihat di YouTube. Oh bagus sih kata saya kan, datangnya ribuan orang. Karena yang saya bilang, seorang yang sukses adalah seorang pembelajar. Ya udah, carilah ilmu sampai negeri Cina. Ya udah cuma Jakarta doang kan nggak sampai Cina. Kalau sampai Cina kan saya nggak punya ongkos pesawat ya. Bawa 100.000 uang, modal rokok setengah kalau nggak salah dari Bogor. Di sana saya juga hemat rokok. Yang penting habis makan, habis ngopi ngerokok. Kalau nggak ngopi nggak makan nggak akan ngerokok. Yang penting saya di sana hemat.
PS pertama kali yang kalau nggak salah ya bukan kalau nggak salah, pembicaranya Pak Ruli, dan pertama kali saya naik member platinum. Jadi waktu itu saya hampir mau bintang 6 tuh membernya gold, teman-teman. Saya baru platinum itu ketika mau nginjek-nginjek mau bintang 6, dan ini panggung pertama saya di panggung membership platinum. Kalau di VS ada semua ya, peringkat, membership, sampai reward-reward pun dipanggil kalau memang di division seminar. Ini foto pertama saya sama orang yang saya idolakan selama saya di BIS ini. Salah satu orang starter pack-nya, starter pack yang merubah mindset dan pola pikir saya itu adalah upline kita sama-sama, Pariski Kanata, Director 5 Diamond God Lion. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang sangat menginspirasi saya. Dan teman-teman lihat ya, yang di sebelahnya itu orang yang nggak tahu masa depannya seperti apa, nggak tahu bisa jadi bintang 8, nggak tahu omsetnya mau miliaran, nggak tahu timnya mau bakal ribuan, nggak tahu teman-teman. Yang tahu waktu itu 2018 ini ya, kalau nggak salah PSC di Bandung, nggak tahu lah, lihat aja jas telan dan teman-teman tahu itu jas sekolah, dasinya dasi bekas PKL, terus kemejanya juga kemeja thriftingan. Kalau nggak salah dapat 20.000 kalau saya di Bogor, kalau nggak salah ya. Celana itu dapat minjem, lihat merecet banget, dan sepatunya Caterpillar. Caterpillar tuh kalau teman-teman pengen tahu, itu sepatu yang suka dipakai anak-anak pengamen. Jadi nggak jelas ya, dia pakai gelang tasbih, biar apa tuh gilang gitu kan ya. Nggak tahu lah, saya mikirnya kayak gitu. Penting aksesoris. Di tim-tim saya juga pertama kali foto dengan Pak Haryanto Indra. Waktu itu ngisi GOP juga di Bogor. Dan ini Royal Weekend pertama kali saya di tahun 2000, saya lupa, ini Royal Weekend yang waktu itu gratis aja baju hitam. Mungkin Bu Cio juga ingat tahun berapa, saya lupa. 2018 atau 2019 gitu. Dan ini kita cuma berangkat sekitar 8 orang. Ini 4 orang foto di rumah pada si Kanata waktu itu kunjungan. Waktu saya ini udah bintang 6 posisi. Dan saya juga presentasiin orang tua juga ya, ini juga salah satu jalur terbesar saya, yaitu wanita saya sendiri, Ibu Linda, yang sekarang menjadi bintang 7, bentar lagi bintang 8, yang akan mengantarkan saya ke BL, dan mungkin juga bronze lain hanya cuma transit, karena kaki ketiga saya juga sudah bintang 7 sekarang. Jadi mungkin BL langsung naik ke SL, insya Allah. Jadi kami juga berjuang bareng-bareng dari awal ketika mulai bisnis kita, dan Bu Linda ini gabung ketika saya sudah setahun di sini. Jadi gabungnya itu sekitar 2017 akhir. Yang saya bilang tadi baru bangkit lagi, ini Bu Linda baru datang. Dan ini saya mulai bikin home meeting nih. Kalau ini zaman-zaman sekarang ya, saya mulai bikin home meeting itu namanya home meeting rutin itu seminggu sekali. Jadi saya akan bawakan di titik ini, dan seminggu sekali itu rata-rata ada sekitar 50 sampai 80 titik home meeting di under saya. Totalnya ya 50 sampai 80-an per minggunya, dan saya cuma ngisi satu titik aja yang saya buat sendiri karena buat contoh juga ke tim. Masa tim saya nyebar seluruh titik HM kalau saya nggak buka? Aduh, muka saya mau ditaruh di mana sebagai pemimpin kan, ya udah saya contohkan untuk buka home meeting juga. Jadi home meeting seminggu sekali. Dan ini tim-tim saya juga yang menjadi ujung tombaknya sekarang di luar under Pak Akbar juga. Mereka yang banyak mengantarkan dan mendidik tim-timnya sendiri, udah menjadi leader-leader yang mandiri juga. Jadi seperti itu. Dan ini adalah proses sebenarnya ketika saya mulai bangkit lagi di tahun Desember 2017. Dan saya punya sedikit prinsip yang saya ingin bagikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah tahu, kita mau di bis ini, nggak di bis ini juga pasti yang namanya hidup pasti harus berproses. Cuman satu, ketika teman-teman ada masalah, ketika teman-teman sedang dirundung ujian maupun apapun itu yang tak kunjung beres, pesan saya cuma satu. Ini prinsipnya yang saya tanamkan sampai sekarang. Jangan pernah bilang sama Allah, Anda punya masalah yang besar. Tapi bilanglah sama masalahmu bahwa kamu punya Allah yang Maha Besar, bahwa Anda punya Tuhan yang Maha Besar. Jadi selagi keyakinanmu tidak goyah terhadap Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, kalau Anda yakin mungkin yang Anda yang Muslim, ya Rohman ya Rohim, Maha Pengasih Maha Penyayang, mungkin teman-teman nggak akan mikir panjang jalan di sini, ya udah gas aja, yang penting kita nggak pernah kehilangan keyakinan. Makanya saya kadang ke tim sendiri suka bingung. Kalau misalkan kamu besok nggak bisa jualan, besok nggak dapat rezeki, besok nggak dapat tim baru gitu kan, berarti kamu menyekutukan Allah. Kalau buat kami ya, kalau saya sering prinsip tim saya, yang sering saya tanamkan, untuk ngehina Tuhan itu nggak perlu ngejelek-jelekin namanya. Untuk ngehina Tuhan tuh nggak perlu bakar masjid, bakar gereja, nggak perlu. Nggak perlu juga bakar kitabnya juga, nggak perlu. Tapi untuk ngehina Tuhan, besok kamu nggak dapat jajan, besok kamu nggak dapat rezeki, besok kamu juga nggak yakin masa depannya kayak gimana besok, itu kamu sudah menyekutukan Tuhan. Berarti kamu sudah ibaratnya keluar dari panutan agamamu, yaitu Tuhanmu sendiri, agamamu sendiri. Jadi jangan susah-susah ya kalau mau ngehina Tuhan, besok gak dapat rezeki juga, itu juga udah ngehina Tuhan kalau menurut saya. Karena berarti nggak percaya dengan semua sifat-sifatnya, asma-asmanya.
Dan ini salah satu hal, mantan maafkan aku yang dulu ya, yang saya bilang, saya itu dulu bukan anak yang baik-baik. Bahkan rambut saya waktu sekolah itu pernah mencapai leher. Ini waktu itu baru tumbuh lagi kalau nggak salah. Dan ini kos-kosan teman saya yang full. Dan kalau teman-teman pengen tahu, atasnya atap ya, atapnya dari rumah kos-kosan ini itu senjata tajam semua. Perlengkapan kami untuk barbar di jalan gitu kan, ingin terakui menjadi jagoan-jagoan di Bogor. Dan ini adalah kos-kosan tempat banyak saya merundung nasib, masalah dengan satgas, masalah dengan polisi, menjadi sejarah kos-kosan ini. Dan teman saya juga entah kemana sekarang, mungkin udah nikah juga. Dan ini adalah masa lalu saya sebelum saya kenal bisnis ini. Bahkan ketika baru-baru mulai bisnis ini juga saya masih tidak mau berubah. Apapun itu aktivitas, sifat, sikap, personality, tidak ada yang berubah. Saya ketemu magic moment itu di akhir 2017. Oh mantan, maafkan aku yang dulu gitu kan. Kalau dulu aku suram, sekarang aku udah alhamdulillah. Jadi untuk pesan untuk orang-orang yang udah menghina saya, untuk orang-orang yang sudah merendahkan saya banyak berterima kasih banget karena kalau bukan cacian dari mereka, saya tidak akan terdorong sampai posisi sekarang. Saya mungkin bakal jadi orang yang lebih parah kalau tidak ada cacian dari orang-orang hater. Makanya, kalau menurut saya pribadi, haters itu perlu untuk gapai impian. Kenapa? Kalau nggak ada haters, nggak seru, bro. Hidup itu nggak enak kalau nggak ada pembenci. Anda tidak akan bisa membuat banyak orang senyum dengan sifat Anda, nggak bisa. Ketika Anda ngejar satu impian, pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan Anda. Dan itu sudah jadi risiko. Tetapi, dengan haters tersebut, teman-teman akan terus terdorong. Kalau menurut saya pribadi ya, dengan pembenci itu, kalau saya semakin ingin buktikan bahwa saya bukan anak yang patut untuk diremehkan. Mungkin masa lalu saya sangat rendah, sangat hina. Tapi saya akan buktikan bahwa masa depan saya nggak boleh hina. Kalau kita terlahir miskin, mungkin bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dengan keadaan miskin, itu fix salah kita. Itu prinsip yang saya dapatkan sampai sekarang. Kalau bicara bisnis, pasti juga bicara hasil ya. Dan hasilnya mungkin belum banyak. Dan saya juga belum sukses. Saya bilang, saya masih banyak proses, saya masih banyak kekurangan gitu. Saya juga sampai sekarang masih belajar, masih berproses, masih berjuang juga. Alhamdulillah juga 2018, beberapa bulan ketika saya bangkit lagi ke beli motor, dari full selisih harga, saya juga bisa renovasi dapur di rumah saya. Dan waktu itu cash reward motor. Jadi saya tidak ambil motornya karena saya sudah punya 2018 tadi. Tapi ketika 2019 ini saya mengambil cash-nya. Dan teman-teman boleh lihat di layar slide itu tanggal turunnya tanggal 28 September 2019 dan jam 8 pagi. Jam 8 pagi teman-teman, dan itu adalah waktu di mana kopi hitam ditemani dengan canet, cek Sunda nama pisang goreng. Dibayar 14,5 juta. Wow, saya ini transferan dari mana? Konsumen dari mana? Kan saya bilang saya nggak jualan produk 14 juta. Tapi saya pas lihat mutasi, oh ternyata dari TNC. Yang selama ini orang bilang bisnisnya bohong, bisnisnya nggak jelas, saya buktikan sendiri. Nih 14 juta lagi ngopi, nggak lagi kerja, baru bangun tidur, banyak dahdir, masih bau, kita masih bau mulut. Tapi dibayar 14 juta, teman. Masya Allah ya, memang bisnis ini perantara sekali untuk ngejar impian yang apapun yang Anda mau. Dan ini waktu 2019 juga alhamdulillah tembus ke Thailand. Sebenarnya itu sistemnya mungkin agak error. Saya tembusnya jalan-jalan ke Thailand waktu itu ada Crown Life, sorry. Ada apa? Reward dari support system kita One Vision. Ada di posisi Crown itu bisa dapat jalan-jalan ke Thailand. Dan kalau misalkan posisinya ambasador, teman-teman boleh tanyakan lagi apa itu Crown ke atau ambasador ke pengundangnya. Jadi itu salah satu tahap di mana teman-teman sudah mulai mendapatkan yang namanya passive income. Atau teman-teman udah nggak ngelakuin apa-apapun di sini terus dibayar per bulan. Tembus waktu itu ambil ke Thailand dan nggak berangkat-berangkat sampai sekarang. Dan mungkin juga Bu Cio juga mengalami ya, jadi ditukar dengan emas antam. Kalau Bu Cio mungkin udah turun ya emas antamnya. Kalau saya belum, Bu. Saya belum turun rewardnya. Nggak tahu, belum dihubungin sama CS-nya nih. Dan waktu itu juga saya bisa bangun rumah juga. Jadi waktu itu tukang masker bangun rumah, alhamdulillah teman-teman yang dibilang sama orang tua bis ini nggak jelas. Bis ini apa namanya tepuguh kumaha kaharepna gitu, gimana ke depannya nggak bisa diprediksi, cuma sekedar jualan online gitu kan, produk masker ya Tuhan gitu kan, mana bisa gitu kan jamin masa depan orang. Saya patahkan dengan prestasi. Inilah yang saya maksud, jangan dulu bilang ketika Anda baru mulai, tapi bilanglah ketika Anda sudah mulai.
menghasilkan di sini, karena udah ada bukti gitu. Dan waktu itu langsung terdiam orang tua saya. Baru, ya udah mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Namanya orang tua ya, udah ada hasil mah pasti doain. Tapi kalau belum ada hasil mah pasti nyaci maki. Tuh kalau orang tua saya ya, seperti itu mungkin juga ada yang sama orang tuanya kayak saya. Yang penting terus berjuang aja. Dan ini waktu itu apa namanya, naik panggung alhamdulillah teman-teman. Eh waktu itu bareng Bulisda ya, grup Ibu Cio juga kita saya naik panggung. Kemenangan pertama kali saya melihat ribuan orang disaksikan director Diamond Lion Above di Tiens Convention ulang tahun Tiens waktu tahun 2019. Nggak pernah nyangka saya bisa nerima ini, padahal bulan keempat nih Bulisda tuh yang pakai jas coklat kalau nggak salah ya. Waktu itu naik bareng juga mendapatkan motor. Jadi luar biasa untuk yang sekarang di jaringannya Bulisda. Anda punya mentor yang sangat luar biasa, wanita tangguh yang mungkin sekarang menjadi salah satu inspirasi bagi saya juga. Dan penghasilan mencapai 70 juta dari jualan online sejak Januari 2000 dari Januari 2021. Jadi kita juga saya juga masih jualan sampai sekarang ya, bahkan apa namanya masih menjadi titik tumpu saya di sini. Jadi kalau saya bonus ya cuma sekedar ya udah bonus mau 20 juta, 30 juta itu mah anggap uang hilang. Tapi kalau saya pribadi sampai sekarang saya belum sukses. Itu dalam pikiran saya. Jadi saya masih terus belajar apalagi dari soal jualan. Dan alhamdulillah ini pertama kali nyentuh penghasilan 70 juta dari jualan online. Pribadi, bukan dari bonus tapi dari jualan. Dan di bawahnya juga ada ya, belum termasuk bonus dari TNC, itu bonus dari jaringan, bonus dari kita mendidik banyak orang. Jadi ini cuma full bonus dari apa yang saya jual produk. Dan saya pengen memperkenalkan kalau saya tadi hasil-hasil saya, tapi saya akan ceritakan juga, akan apa namanya men-sharingkan tim-tim saya ujung-ujung tombaknya. Ujung-ujung yang memang sekarang menjadi titik ujung tombak di Bogor. Terciptanya ribuan massa. Dari under saya akan ceritakan dan saya akan beritahu siapa-siapa ujung tombaknya leader-leader di bawah saya. Yang pertama ada bangsa Indonesia Bapak Akbar Muslim, usia beliau masih 19 tahun, penghasilan beliau mencapai 62 juta rupiah, dan PBO beliau stabil di ambasador sampai sekarang. Dan omset beliau rata-rata lebih dari 500 miliar di usia 19 tahun. Jadi memang beliau ini sangat luar biasa, dan kemarin awal tahun dia baru beli mobil Brio, kalau nggak salah di angka 230-an juta. Di usia 19 tahun, lewat bisnis ini, cuma jualan online dan kita didik orang untuk jualan, bisa beli mobil. Dan bukan cuma beliau, tim-timnya di bawahnya, di salah satu timnya juga, Bapak Arif Mulyana, salah satu pencetak rekor. Menurut saya ya, dan mungkin saya juga cari tahu, Majesty itu termuda. Ada di tim saya. Majesty itu jadi tahap terakhir. Teman-teman kebentuk aset di sini. Itu apa namanya, yang saya bilang tadi passive income. Ada CP, Royal, Crown Ambassador, dan lainnya. Teman-teman boleh tanyakan ke pengundangnya nanti. Apa itu PBO? Dan Majesty ini adalah tahap terakhir. Dan dipecahkan oleh tim saya pribadi. Majesty itu termuda di usia 19 tahun. Dan waktu itu penghasilan Majesty itunya mencapai 40 juta rupiah. Dan beliau kemarin baru beli motor impiannya, KLX. Karena beliau itu suka riding. Ridingnya di tempat-tempat terjal. Yang ketiga, tim saya juga satu latar belakang dengan saya. Seorang anak pang, kalau teman-teman pengen tahu disebutnya di tim saya Mas Tato, karena badannya penuh dengan tato. Usianya 19 tahun, beliau itu anak yatim piatu sejak lahir, bukan sejak lahir sih, ibaratnya masih kecil udah ditinggalin sama orang tuanya, dan beliau diasuh oleh omnya. Sekarang merangkak menjadi anak yang bisa menginspirasi. Seorang anak pang ya, ingat, anak pang. Kalau teman-teman tahu, Tristia Putra ini badannya bertato semua. Badan ya, terutama badan dengan tangan, sampai sikut, hampir sikut itu bertato. Tapi sekarang beliau berhasil mencapai PBO Majesty One. Bonus beliau kemarin pas Majesty itu sekitar 25 juta rupiah di bintang 7 Indonesia. Dan beliau itu hebat, Royal, Crown, Ambassador, bahkan Majesty. Jadi memang BIS ini bisa merubah siapapun yang memang mau berubah. Tapi BIS ini tidak bisa merubah orang kalau memang orang itu tidak mau berubah. Yang terakhir, belum terakhir. Seorang anak muda 19 tahun lagi, tim saya juga kebeli mobil kemarin. Kalau nggak salah 3 bulan lalu ya. Evan ini salah satu orang tercepat di tim saya, bahkan bintang 8 beliau, omset 1,4 miliar beliau cuma kejar dalam waktu 8 bulan. Omset 1,4 miliar beliau kejar dari awal gabung sampai 8 bulan, beliau sampai ke bintang 8. Dan PBO beliau stabil juga di Ambassador. Dan kemarin, 3 bulan yang lalu baru beli mobil.
Daihatsu Sigra. Sekitar kalau nggak salah angkanya 250 juta di usia 19 tahun. Penghasilan beliau mencapai puluhan juta, 23 juta rupiah setahu saya, karena kemarin baru nginfoin saya bonusnya mencapai segitu, sebulan sekali. Bintang 8 tercepat, mungkin satu Indonesia ya, bisa menjadi salah satu cepat juga bintang 8-nya, cuma di angka 8 bulan, bahkan belum genap 1 tahun. Saya ngejar bintang 8 itu 2 tahun gitu kan, ini beliau cuma 8 bulan. Yang terakhir, bocil SMP, waktu gabung ya, kalau sekarang kelas 2 SMK. Beliau ini salah satu tim saya juga yang setia, ngalamin banyaknya, yang paling pragmatis, tapi posisinya sekarang menjadi pelopor juga. Robi Sugara usianya masih 16 tahun sekarang, belum punya KTP, belum punya masih sekolah, masih berstatusnya kartu pelajar. Tapi beliau bisa menjadi panutan untuk tim-timnya di usia semuda itu, di usia yang 16 tahun itu. Jadi beliau bentar lagi alhamdulillah menginjak bintang 7, seorang anak muda. Jadi beliau berniat ketika lulus sekolah, udah nggak sekolah ya udah. Ketika orang bawa-bawa lamaran, saya udah bawa sertifikat rumah. Itu kata beliau. Kita doakan ya sama-sama ya. Dan yang terakhir ya oke. Salah satu under baru saya yang sekarang menjadi gunjingan di under saya utamanya dengan di crossline dekatnya. Crossline upline saya Pawawali terutama Pacaya. Beliau ini baru gabung sekitar 4 bulan yang lalu. Dan PBO beliau pertama kali masuk tim saya itu sudah royal. Dan sekarang kemarin ketika di angka 3 bulan beliau bergabung di sini, itu sudah mencapai posisi crown. Dan ini harusnya break bintang 6. Pas dia crown itu break bintang 6. Dan sekarang beliau masuk bulan kelima di sini, alhamdulillah PBO crown-nya juga stabil. Dan omsetnya di atas 40 juta sebulan. Baru 4 bulan gabung, 5 bulan gabung. Jadi ini under saya yang saya bilang tadi. Ini ada, thanks to mentor ya. Dan mungkin ini udah mendekati sesi akhir ya. Saya juga nggak bisa ada di posisi ini selain karena mentor-mentor saya. Selain karena guru-guru saya, pembimbing saya, yang seperti teman-teman sekarang. Saya mulai gabung 2017, mulai datang Royal Weekend 2018, ini foto pertama kali Pak. Thank you, udah banyak bimbing gue. Awal-awal nih, kita beri applause juga, mungkin dalam hati aja, Bronze Lion Indonesia awal-awal. Yang waktu itu baru gabung, saya tahu banget bonusnya itu nggak jauh dari 2 juta rupiah sebulan. Tapi beliau kemarin baru ngasih kabar lang, nih bonus gue kejar. Teman-teman tahu berapa bonusnya? 120 juta sekarang. Kalau mungkin saya waktu itu pikirannya kosong, saya nggak ngeliat visi, mungkin saya nggak mau ngikutin orang ini. Bonus nggak nyampe UMR, ngapain saya ikutin sukses-sukses lah, bodoh amat. Tapi satu hal yang saya bilang, uang itu nomor sekian, omset itu nomor sekian. Satu, kalau kita nyaman dengan orang, kita nggak mau ninggalin dia. Satu alasan kenapa saya bertahan dengan jaringan beliau, dengan bimbingan beliau, satu, dia bisa buat saya nyaman di sini. Ketika banyak orang menghina saya, bahkan orang tua sekalipun, beliau itu menjadi salah satu kakak juga buat saya, yang terus nasehatin saya, nggak cuma bisnis, tapi soal diri saya juga. Jadi memang seperti itu. Dan mentor yang kedua itu dari Bandung, Silver Lion Indonesia, Bapak Fadli Hamidi. Nah, kalau beliau itu bukan sekedar kakak, tapi udah jadi seorang ayah kalau menurut saya. Saya nggak dapetin sosok ayah di rumah. Menurut saya, ketika dulu saya ada di rumah, atau saya belum kenal bisnis. Tapi beliau itu udah kayak jadi seorang ayah. Kalau saya ke Bandung itu, nggak ketemu beliau katanya nggak afdol, harus ketemu beliau dulu. Karena kita ketemunya juga jarang, saya di Bogor, beliau di Bandung. Tapi beliau juga kadang calling saya, lang gimana kabar, sehat gitu kan. Gimana bisnis, lancar-lancar, nanti cerita-cerita gimana rasanya gitu kan. Apa yang dirasain, ada yang mau diceritain nggak. Jadi udah kayak ayah sendiri Pak Fatih. Ya, jadi memang beliau itu menjadi salah satu sang inspirator juga buat saya. Dan yang terakhir ada maestronya, yaitu Diamond Good Lion Bapak Anggi Dendi. Saya belajar banyak teknikal di bisnis itu dari beliau. Beliau itu adalah sang pengatur strategi. Dan saya, alhamdulillahnya, ketika saya mulai bintang 6 ya, bintang 6 bisnis saya mulai naik, saya menyentuh PBO Crown, itu beliau fokus ke saya. Jadi bukan fokus sih, megang ibaratnya. Dan yang hebatnya di sini adalah semakin sukses, semakin humble, semakin rendah hati. Penghasilan upline saya ini, yang Diamond, yang terakhir Pak Anggi, itu sudah mencapai di angka 800 juta sebulan. Tapi dia mau membimbing saya yang nggak tahu masa depannya mau gimana. Jadi saya beruntungnya di bisnis ini gini, saya nggak mikirin bonus, saya nggak mikirin omset. Tapi selagi saya nyaman dengan mereka, ya saya bakal terus ikuti jejak mereka. Sampai akhirnya nanti saya juga akan ada di posisi mereka. Jadi posisi ibaratnya bisnis itu cuma kayak tour guide. Kita ngikutin tour guide, ya kita aman sampai tujuan. Kalau Anda pengen nyelesain bisnis ini, ya Anda ikuti jejak jejak upline Anda, jejak pengundang-pengundang Anda. Ya mereka memang mungkin belum sukses, yang saya tadi bilang. Saya juga dari awal ketika dibimbing, beliau belum sukses. Bonusnya paling 2 juta. Tapi siapa sangka sekarang beliau di angka ratusan juta,
saya kena juta. Jadi itulah nikmatnya bisnis. Membangun bersama-sama apalagi dengan mentornya yang maaf belum terkategori memang hidupnya sejahtera. Ya, berjuang dengan upline-nya. Kita buktikan, harusnya bilang sama upline up, saya bakal jadi downline yang hebat buat Anda. Pak, saya bakal jadi tim yang terbesar untuk Anda. Karena nggak ada lagi kata terima kasih untuk upline selain kita menjadi tim terbesar. Dan hero dalam kehidupan, siapa lagi ya kalau bukan orang tua? Kedua orang tua saya ini keras, nggak ada manja buat anaknya. Buat saya aja sih, karena buat kakak saya biasanya saya dengar dari ceritanya nggak sekeras ke saya. Ibu saya ini, saya sempat menyesal. Saya sempat mikir dulu kenapa dilahirin dari keluarga yang seperti ini. Karena saya tidak merasakan, apa namanya, manjaan sebagai seorang anak bungsu. Jadi memang nggak ada namanya rasa manja. Makanya saya udah mulai cari kerja itu dari kelas 3 SMP. Jadi orang tua saya sempat mikir apa orang tua gue tuh nggak peduli. Bahkan saya sempat mikir apa gue teh anak pulung gitu kan. Saya teh anak dapat mungut dari orang atau dari jalan gitu. Kok bisa kayak gini gitu. Kayak bukan anak kandung aja di rumah tuh. Makanya saya sering keluar bandel itu dari kelas 3 SMP karena saya udah nggak nyaman dengan orang tua. Apa-apa dilarang, apa-apa nggak boleh, apa-apa salah gitu. Walaupun memang anaknya benar tuh saya nggak pernah dibela dari kecil sama orang tua saya. Kadang saya sering nangis tapi sendirian ketika ngelihat banyak siswa dan apalagi yang paling sakit itu ketika perpisahan SMK. Ketika banyak orang lain foto wisuda. Foto teman-teman mungkin tahu ya pas kelulusan megang kayak kelulusan wisuda gitu. Foto dengan orang tua saya nggak datang sama sekali. Saya foto sendirian. Dan saya baru merasakan di keramaian itu saya merasa sunyi dan sendiri. Tapi apalah daya, mau nangis juga nggak bisa, malu. Mau kecewa juga, ya harus gimana lagi orang tua memang nggak datang, ya udahlah foto sendirian. Tapi dari situ saya bilang, gue bakal buktiin bahwa gue bukan anak yang gagal dalam keluarga ini. Dan itu menjadi dendam positif sampai sekarang. Dan itulah kisah saya dari kedua orang tua yang keras. Dan ayah saya dari dulu tahu kebandalan saya seperti apa. Tapi beliau memang rantauan dari Jampang sana, Sukabumi, Jampang Surade, dan beliau terkenal dengan kerasnya dalam berkelahi. Jadi dari kecil pun saya sudah diajari bela diri oleh beliau. Jadi ketika saya sekolah, kalah gitu kan ya, berantem dengan siswa lain, ya beliau malah menambah bonyoknya di muka saya. Jadi memang itulah beliau, didikannya keras memang. Tapi saya berterima kasih ketika di POI sekarang, oh iya, orang tua saya dulu didik saya dengan keras, oh hasilnya kayak gini. Saya nggak baperan ketika orang nolak bisnis, ya udah, kalau lu nggak mau, ya sudah gitu kan. Ya, tugas gue cuma presentasi, tugas gue cuma berbagi, lo ada peluang usaha, mau ikut, mau enggak juga nggak terserah. Ada orang ini, bodoh amat, nanti lihat aja. Jadi untungnya saya punya orang tua kayak gini juga baru sadar ya sekarang. Malah saya berterima kasih dengan kedua orang tua saya. Waktu ayah saya sakit, dioperasi waktu itu juga di awal tahun 2020, tahun kemarin, sempat nangis juga beliau. Saya bilang, dia kan di ruang isolasi ya, karena belum keluar hasil tes coronanya. Saya ngelihat dari luar dia nangis. Saya masuk kan ya, karena nggak ada yang jaga. Saya bilang, preman kok nangis? Dulu yang pernah ngehajar saya gitu kan, ketika saya lagi sakit siapa? Sekarang kok nangis sih katanya. Saya bilang gitu, sebenarnya ngomong kayak gitu juga sambil sedih. Karena saya ngelihat ayah saya itu sekarang nggak bisa sekuat dulu, nggak bisa kayak ngebela lagi anaknya. Saya bilang, dia bilang waktu itu, sing jadi anak nu bager, sing jadi anak yang bermanfaat buat banyak orang bapak, nggak jadi manusia nu gagal. Sundanya kayak gitu ke Indonesia karena dia ngomong Sunda. Jadi kamu bilang sebagai anak bapak harus jadi anak yang berguna. Bukan cuma buat keluarga, tapi buat orang-orang sekitar juga lu harus jadi orang bermanfaat. Soalnya lu harus tebus dosa bapak yang dulu sering nyakitin orang, yang dulu sering ngehantam orang waktu dia mudanya. Dan cuma anak yang bisa membawa ayahnya ke surga. Saya nggak kuat ya, saya ketawa depan ayah saya karena saya nggak mau nangis depan dia. Karena yang ngedidik saya menjadi kuat seperti sekarang, terutama dari mental itu beliau. Jadi saya nangis keluar. Dan sekarang juga ibu saya posisinya lagi sakit juga. Saya juga minta doanya teman-teman. Mudah-mudahan diberi kesembuhan dan segera diangkat penyakit dari ibu saya juga. Karena keduanya juga sudah sama-sama tua. Ibu saya hampir menyentuh 60 dan ayah saya juga hampir menyentuh 68 tahun sekarang. Jadi keduanya udah tua, tapi saya belum siap karena saya belum jadi sukses sampai sekarang. Saya ingin melihat kedua orang tua saya benar-benar melihat proses saya hingga nanti saya benar-benar ada di puncak kemenangan. Itulah kisah saya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, tapi saya punya satu pesan.
untuk teman-teman yang baru mulai, mungkin teman-teman sekarang baru melihat kisah saya, karena ada 2 tipe pengalaman. Pengalaman terbaik adalah pengalaman yang kita dengar dari orang lain, tapi pengalaman yang dapat dipercaya adalah kamu harus merasakan pengalaman itu sendiri. Memang BIS ini nggak menjadi satu-satunya jalan untuk Anda sukses di masa depan, tapi satu, sepengalaman saya, kendaraan tercepat itu cuma di sini. Anda bisa mulai dari usia belasan tahun, Anda punya mentor yang sangat luar biasa, Anda punya pengundang yang siap untuk membimbing Anda sampai di posisi yang Anda mau. Sampai memang apapun impian Anda sampai Anda terwujud. Itulah hebatnya bisnis ini. Nggak cuma Anda diajari tentang bangun asetnya, Anda nggak cuma diajari tentang jualan presentasi, nggak cuma itu. Tapi Anda juga bakal diajarkan atau bakal dibimbing oleh para pengguna itu untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang satu bilang tadi, untuk Anda yang latar belakangnya sama kayak saya, jangan patah semangat. Saya juga pernah berada di posisi Anda, dihina, dicaci, dimaki, nggak ada yang percaya dengan apa yang saya jalankan sekarang. Tapi satu pesan saya, never quit. Karena kenapa? Pemenang itu tidak akan pernah keluar. Dan untuk yang keluar itu bukan seorang pemenang. Jadi let's to be a winner. Thank you udah banyak mendengarkan kisah saya. Mungkin sepatah dua katanya ada yang bisa bermanfaat. Tapi jika ada kekurangan dan salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Karena saya juga masih belajar. Saya juga masih seorang anak muda yang perlu banyak pembelajaran dan pemahaman tentang hidup ini. Jadi mungkin sekian untuk kisah saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk Bu Cio, Bu Lisda, dan Pak Randy juga yang udah mempercayakan saya buat isi juga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai bertemu kembali di lapangan dan sampai berjumpa di puncak kemenangan yang sejati. Saya Gilang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Gilang buat waktunya. Sama-sama, sama-sama, Bu. Alhamdulillah. Thank you. Makasih ya Pak Gilang, semoga Pak Gilang Ya, dan keluarga sama-sama. sehat-sehat ya. Amin. 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 Kita Semoga doain ini semoga orang tuanya Pak Gilang cepat sehat ya. amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, kita doain semoga bisnisnya Pak Gilang makin besar juga ya. Amin ya robbal alamin. Nah, Amin. oke teman-teman, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Silakan tanyakan lebih lanjut sama para pengundang Anda. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.